Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Izin Bapak, saya ikut gabung di sini dalam rangka mungkin mendampingi, dan kebetulan Polsek Surade setelah melaksanakan MOU Bapak dengan SD di jajaran wilayah Surade dan Cibitung terkait intervensi dari luar yang merongrong dunia pendidikan, khususnya di SD Pak. Untuk SMP dan SMA kebetulan kita juga sudah masuk, dan terkait dengan kenakalan-kenakalan yang muncul sehingga anak-anak berhubungan dengan APH Pak. Mohon izin Pak, sebelumnya kami tidak melalui Bapak atau dan berjenjang karena memang secara dadakan, dan kita urgensinya bagaimana kita ingin membantu dunia pendidikan sehingga merasa aman nyaman Pak, begitu. Dan bukan kami mendahului dan kami bukan ingin mengajari Pak, ya. Kami ingin bagaimana kita berkoordinasi antara dunia pendidikan dengan APH sehingga proses belajar mengajar di sekolah itu bisa berjalan aman lancar, terhindar dari gangguan dari luar. Dan wabil khusus memang bibit-bibit kenakalan itu sudah muncul dari SD, SMP dan SMA. Bahkan terakhir kemarin seminggu yang lalu itu terjadi juga, ya. Mungkin analisa dari kita itu adalah senior-senior yang telah keluar dari sekolah yang bergabung dengan anak sekolah, bagaimana bisa membangun kekuatan yang kurang baik, sehingga kemarin ada satu di Parung Kuda, ya, satu meninggal. Yang kemarin di Surade juga terjadi lagi. Mudah-mudahan apabila dengan koordinasi ini mungkin Bapak bisa berhubungan dengan pihak pengajar, memberikan informasi kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan pembinaan lebih awal sehingga tidak terjadi seperti hal-hal yang sudah terjadi bahkan sudah memakan korban. Mungkin tidak lebih itu saja Pak, ya. Mohon maaf, kami bukan berkeinginan ikut campur, tetapi bagaimana kita bisa ikut membangun pendidikan itu sendiri Pak, ya, begitu. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan mohon terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan nama saya Asep Kurniawan dari SD Negeri Cikawung sebelah sana, ya. Dan keadaannya dan saya sangat-sangat terima kasih mumpung hadir ke sini Bapak Kepala Dinasnya. Mungkin keluhan saya yang pertama tadi Pak Kabid, Pak Kasih sudah tahu keadaan di wilayah Cikawung dengan jumlah murid 25 ekor cina tadi temanya. Dan keadaan gurunya Pak, keadaan gurunya mau diperhatikan itu, ya. Keadaan gurunya 2 orang guru, saya itu punya 2 orang guru, semua honorer, tidak ada PNS apalagi P3K, semua honorer. Mungkin di tahun berikutnya atau di pengangkatan P3K apa PNS, saya mohon mau dikasih staf tenaga pengajarnya untuk meringankan beban kami yang ada di Cikawung ini. Apabila satu saja tidak hadir, makanya saya sering mengensel di kelas gitu. Jadi terus saya ngajar walaupun tugas kami adalah manajerialnya gitu, ya. Tetap saya mengajar di kelas itu, ya.
Mungkin Bapak da panginten bangunan mah Pak Kabid sama Pak Kasih sudah tahu, mungkin sudah di di fotonya sudah di share ke Bapaknya, ke Bapak Kepala. Mohon sangat dengan hormat untuk diperhatikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah baik SD, SMP dan semuanya yang ada di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah sungguh luar biasa Pak, di bawah langit Ciroyom kita berkumpul. Sebelumnya perkenalkan, saya Lina Purnama, Kepala Sekolah SMP 3 Palabuhan Ratu Pak. Alhamdulillah dari Palabuhan kami ada berapa perwakilan nih? Ada Bu Epa simpenan 4, Bu Epi simpenan 3, ada Pak Haji Mahmud simpenan 2 dan saya dari Palabuhan. Yang lainnya mohon maaf tidak bisa hadir, beras sudah diajak. Karena tadi ada pesan dari Pak Kasih, jangan jangan menghadirkan segala macam ruangan dan sebagainya. Pak Kasih sudah tahu untuk SMP 3 ya Pak Kasih ya. Saya akan berbagi praktik baik saja sedikit ya Pak. Untuk sekolah SMP 3 Pak Kasih Jeta yang lebih tahu ya. Kalau Pak Kabid Adi kan baru kemarin. Sekolah di tengah kota Pak, alhamdulillah dekat dari SMP 1. Bapak di Haturanan Linggih ke SMP 3. Tidak jauh, hanya 3 menit Pak. Tepang ya banyak. Tapi sungguh luar biasa perbedaan dengan SMP 1 Pak. Sungguh luar biasa, di mana SMP 1 1000 lebih, kami hanya 200. Itu pun dengan terngap-ngap. Bu Haji Herni, coba dong siswanya ke SMP 3 kan. Apa bilangnya? Bu Lina ada atos. Budak teh cerik, punten bahasa anak campur. Budak teh cerik daripada ke SMP 3, mending teh sekolah. Jadi pakannya sangat timpang sekali. Karena kebetulan saya dari guru penggerak, walaupun bukan diangkat dari KS penggerak, saya berbagai praktik baik dengan penuh perjuangan mengeluarkan guru dari zona nyaman supaya jangan seperti tadi Pak. Aduh ya Allah, daripada sekolah ke sana mending tidak sekolah, jadi nangis ya. Alhamdulillah praktik baiknya tahun sekarang murid kami tambah 2 kelas Pak. Itu suatu hal yang luar biasa. Walaupun kami belum bisa berprestasi di tingkat kabupaten, apalagi di tingkat provinsi nasional, tapi dengan kemajuan adanya kemarin di FTBI yang dibawa ke kabupaten pun menurut saya itu suatu hal yang alhamdulillah, dengan banyaknya yang masuk juga dari walaupun belum peringkat 1 atau 2, tapi kemarin alhamdulillah banyak yang masuk. Itu juga mungkin praktik baik, karena saya punya program yang saya bawa dari guru penggerak, yaitu program ASIH, aktif dan bersih. Karena ketika saya masuk ke sana, sekolah kami itu karena COVID mungkin Pak Kasih Jeta lebih tahu ya, halaman itu rumput dan sebagainya. Jadi di situ ASIH dan bersih, aktif dan bersih sampai 3 bulan atau berapa bulan ketika Adipura, sekolah kami juara 2, sekolah sehat. Sampai MKKS Palabuhan Ratu kepercaya maknya si SMP 3 juara gitu. Sehingga waktu itu ingin mereka itu mengadakan kegiatan di kami. Kebetulan ada ruangan yang kosong ya Pak Kasih Jeta yang tidak terpakai. Selalu kegiatan di sekolah kami. Jadi merangkak Pak sedikit, walaupun sedikit praktik baiknya itu, karena tadi kan sudah dipesan jangan yang jangan masalah untuk bangunan ada ya sedikit ini kan yang di bawah itu bukan sedikit, sangat hancur sekali, itu yang sangat merusak Pak. Mungkin tadi usulan dari kami kalau mau dibangun itu dijadikan aula dan dijadikan tempat untuk persinggahan bila disdik ada kegiatan di Palabuhan Ratu. Kalau itu mungkin itu Pak praktik baiknya, mudah-mudahan nanti support bangunan dan sebagainya. Juga saya angkatan KS angkatan 2022, kata Pak Jeta tadi sudah 2 tahun lebih ya. Saya dari Sukaraja Pak. Alhamdulillah kalau lihat perjalanan ke sini tadi saya tidak bisa mengeluh, tidak bisa berkata apa-apa ke Pak Kasih Adi, malu Pak. Dari Sukaraja ke Palabuhan saya harus berangkat subuh 4:30 naik bis Pemda. Kalau ingin menghemat ya Pak ya, pulang lagi dari sana pukul 4 sampai ke rumah Isya. Kebetulan suami saya alhamdulillah mendukung, saya bawa ke sini juga hari ini. Jika saya ingin, dah hati kecil mah pasti ingin selalu di rumah, ingin dengan keluarga.
tapi melihat perjalanan ke sini sungguh luar biasa. Jadi malu ke Pak Kabid juga tadi mau bilangnya malu, sungguh luar biasa. Keren untuk Bapak Ibu kepala sekolah, Ibu guru yang mengabdi di sini, sungguh perjuangan yang luar biasa. Itu mungkin praktik baiknya Pak, program ASI dari SMP Negeri 3 Pelabuhan Ratu, dan juga sekarang sudah diberlakukan program Jawadah. Jajan membawa wadah, walau belum berhasil 100%, tapi ada berapa persen untuk peningkatan kebersihan di sekolah kami. Itu demikian, mohon maaf bukan agul, karena di kegiatan guru penggerak itu harus ada berbagi praktik baik ya Pak ya. Aktif dalam kebersihan, aktif dalam eskul. Sekarang eskul sudah banyak, alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Kasih Jeta atas masihan alat drum band dan sebagainya dengan terngap-ngap pula, karena pelatih drum band itu mahal sekali Pak, 1,5 juta per bulan. Jadi kami cari strategi pendekatan berbasis aset. Kalau berbasis masalah, sangat banyak masalah di sekolah kami sehingga orang-orang tidak mau menyekolahkan ke kami. Alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit kepercayaan masyarakat mulai tumbuh. Apalagi mungkin dengan bangunan yang baru, itu SMP 3 bisa favorit Pak, karena lokasinya strategis. Mungkin itu, mohon maaf ya semuanya bila ada kekurangan, bila sudah bukan agul ya Pak ya, karena berbagi praktik baik. Masalah yang lainnya sangat-sangat banyak sekali. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon Pak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah mungkin inilah salah satu contoh bagi rekan-rekan semua ya, yang tadi saya katakan titip sekolah Bapak Ibu semuanya, yaitu titip tuh dari bangunannya, dari mebelernya, dari peralatan-peralatan yang lainnya. Ya, anggaplah panginten eta aset urang yang harus kita benahi, yang harus kita amankan gitu ya untuk kita semuanya. Dan insya Allah mungkin kami pun akan terus ya istilahnya bergerak terus mencari. Memang kalau ditinggali tina aturan saurna dunia pendidikan itu 20% dari APBD itu belum nyampe, belum. Meskipun dinas pendidikan ini memang dinas yang paling besar menyedot anggaran. Dari 4 triliun Kabupaten Sukabumi ini 1 triliun lebih adalah dinas pendidikan. Tapi itu mayoritas adalah untuk belanja pegawai, yaitu gaji-gaji kita. Ya, memang katinggalin wah disdik gede duitna, disdik gede anggaranana. Padahal pan pamininggali mah Pak, abdi di Kominfo mengurus 105 jalmi selami 2 tahun. Abdi ayeuna di disdik ngurus ribuan. Dan gajinya pun wajar, kita lebih besar dari dana APBD yang kita sedot, yaitu ya mayoritasnya yaitu itu untuk pos belanja pegawai, untuk gaji-gaji dan tunjangan kita. Itu Bapak. Hatur nuhun Bu, Ibu ya, ini salah satu langkah Ibu ya, panginten Ibu dari guru penggerak juga. Guru penggerak ya Bu ya? Bukan dari guru. Ya, ini salah satu motivasi ya buat rekan. Kita tidak melihat guru penggerak, tidak melihat guru non penggerak, tapi kita bergerak bersama-sama. Itulah ya. Meskipun itu adalah program dari pusat yang harus kita laksanakan, yang harus kita taati, ya, tapi tetap bagi saya khususnya di sini sama, tidak ada yang membeda-bedakan. Itu hanya salah satu aturan yang harus kita penuhi dan harus kita jalankan. Gitu. Karena satu tujuan kita, yuk kita majukan mutu pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Saya tidak melihat Ibu dari guru penggerak dan Bapak Ibu dari guru profesional atau non penggerak, tidak, kita sama-sama. Nah, itu hanya aturan saja, aturan dari pusat yang harus kita penuhi dan harus kita laksanakan. Duka ya ayeuna gaduh pimpinan enggal di bulan Oktober pelantikan presiden. Siapa tahu kita menterinya ya Bapak Ibu, kita tidak tahu. Dan program menteri ke depannya itu apakah menterinya baru lagi ataukah masih diteruskan, dan program-programnya nanti kita belum tahu ke depannya. Ya, kita tunggu saja nanti di bulan Oktober mungkin nanti bagaimana susunan kabinet presiden Pak Prabowo ini
untuk masalah Kementerian Pendidikan. Apakah masih Kemendikbudristek? Kalau dulu kan Ristek itu dibagi kan, terpisah gitu kan. Ada Menristek dan ada Mendikbud. Tapi wallahu alam nanti kita kedepannya melihat bagaimana nanti susunan kabinet yang disusun oleh Presiden Prabowo nanti ke depan. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Sukabumi, hayu urang paheungkeut-heungkeut, urang beungkeut ku urang. Hiji tujuan urang majukeun dunia pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Itu aja. Saya tutup. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Mangga nu sanesna bilih. Satu atap yang saya akronimkan jadi Negeri 3 Awan. Jadi atap waluran gitu. Kalau pakai satu atap nih jadi sawan nanti. jadi saya Negeri 3 Awan gitu. Alhamdulillah Pak, ketika saya datang ke Waluran 3 itu siswanya 21. 789 gitu. Total semuanya. Kelas 7 itu 8, kelas 8-nya itu 4. Kemarin itu 8 kelas 9-nya. Ketika datang ke sini kenapa gitu kan ya? Siswa yang dari SD satu-satunya yang pendukungnya itu tidak sekolah ke situ. Bahkan banyak yang putus sekolah. Ketika itu ngobrol sama guru gimana nih ya? Ya udah kita belusukan. Kita jadi ada program Nikreh. Jadi Nikreh itu niat ikhlas kunjungi rumah untuk edukasi aktif dan harmonis gitu. Jadi kita belusukan tiap bulan sekali datang ke rumah-rumah orang tua. Kemudian dilihat di sana mulai dari siswa yang terjauh waktu itu, kenapa mereka itu lebih memilih Kalobang, Pak. Di sana itu ada ngalah tapi ilegal ya gitu ya. Emas gitu, tambang gitu ya. Jadi mereka merasa ya lebih baik menghasilkan uang daripada sekolah gitu kan. Terus ada juga yang menikah gitu kan. Ada yang ke kota. Nah, saya itu mengedukasi orang tua gitu. Hayulah sekolah aja sampai minimal SMP gitu kan. Akhirnya alhamdulillah kemudian orang tua saya dekati, kemudian saya pendekatan juga dengan pihak SD-nya, gimana caranya gitu supaya semua yang di situ itu masuk ke situ. Jadi karena dilihat di sana memang warganya warga situ. Gitu. Kalau saya meraih siswa yang di bawah itu memang agak sulit sih karena jalannya rusak gitu kan. Jadi kalau di bawah kemarin juga ada yang mau masuk 2 siswa dari bawah tapi karena transportasi nggak ada jadi mengundurkan diri gitu kan, tidak jadi di sana. Jadi tahun kemarin itu 8 siswa yang keluar, masuk 24 siswa. Jadi jangan dilihat jumlahnya ya Pak ya. Kalau jumlahnya itu memang 24 saja, tapi kalau persentasinya betul 300% gitu kan ya. Karena cuma 1 di sana, jadi di situ aja. Dan itu juga tidak berkat dukungan dari dinas pendidikan juga. Karena kami dapat bantuan alat olahraga. Di sana anak-anak senang gitu dengan olahraga, akhirnya yang SD juga bareng-bareng. Jadi sarana yang diberikan oleh dinas itu sama-sama digunakan sama SD, SMP gitu. Kemarin juga ketika saya katanya akan mendapatkan bantuan toilet, kan di sana nggak ada air Pak. Ke kamar mandi itu susah. Jadi kesulitan. Pernah kita juga kan dari gunung gitu Pak ya, pakai selang gitu, sering hilang. Kita beli hilang karena nggak tahu gitu kan. Kalau misalnya dari gunung diambil terus disimpan tiap hari gitu kan, disimpan ya, agak repot gitu kan ya, gitu kan. Gitu kan, anu Alobang memang perjogian selang Pak gitu biasanya kalau seuzonnya gitu. Nah itu kemarin itu katanya dapat bantuan toilet dari dinas pendidikan, dan itu kurang tanahnya itu kurang tuh. Aduh gimana ya gitu kan. Abdi teh sok-sokan udah agak lah gitu kan saalit gitu. Ketika itu saya datang bersama suami saya gitu kan ke RT, kemudian ke Kades, ke tokoh masyarakat di situ dengan itu dengan
pendekatan secara itu, ngobrol bareng, akhirnya masyarakat, malah tokoh masyarakat, udah katanya Bu, kita hibahkan saja. Tapi dapat, jadi dari mintanya 2 meter saja dikasihnya 20 meter gitu ya. Jadi itu tanah mati, dan akhirnya di rata gitu kan, tapi tapi tidak ada itu Pak, waktu itu kan sekatnya gimana ya, kalau kita sekolah kan susah untuk talud ya Pak ya, jadi pakai karung dulu gitu. Jadi sekarang itu pakai karung dulu. Ya mudah-mudahan sih nanti kita dapat talud juga gitu. Jadi akhirnya itu. Karena ada air di sana juga kan, perlu air karena kita pengen wudhu Pak. Jadi kan kita menggunakan masjid sekolah sekarang itu, bukan masjid masyarakat. Alhamdulillah boleh di sana. Cuman memang airnya itu yang agak kesulitan. Mungkin itu Bapak Ibu berbagi praktik baiknya ya. Intinya poinnya jangan dilihat jumlahnya ya. 300%-nya itu dari 8 keluar, 24 yang masuk gitu ya. Ini berkat bantuan dari Dinas Pendidikan juga, saya ucapkan terima kasih Pak atas bantuannya, perhatiannya kepada sekolah kami. Guru-guru juga semakin semangat gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bidang SMP Pak Kasih, dan yang saya hormati dari Kak Polsek dan juga Koramil, Pak Pengawas SD yang hadir, Pak Ketua K3S, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD dan SMP, ada Bapak Ibu Guru juga yang hadir, dan yang saya banggakan teman-teman dari pengurus Kuarti Ranting Gerakan Pramuka Cibitung. Yang pertama, saya memperkenalkan diri Pak. Saya tugas pokok itu sebagai kepala sekolah di SDN 2 Cikamarang, ya, yang gajinya dari APBD. Tapi ada yang gaji langsung dari Allah juga jabatannya Pak, yaitu Ketua Kuaran Pak. Itu satu. Dan yang kedua, kebetulan juga saya Ketua BPD di desa ini, Desa Cibitung Pak. Jadi setiap kegiatan yang menyangkut kemasyarakatan, pendidikan dan lain sebagainya, insya Allah kami ada begitu, ikut serta di dalamnya karena merupakan pribumi di sini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan khususnya kepada Bapak Kepala Dinas atas nama warga masyarakat dan juga pemerintah desa Pak, dan teman-teman Bapak Ibu guru khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Cibitung, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak telah berkenan berkunjung ke wilayah kami yang tentunya Cibitung ini sangat kecil Pak, karena pecahan dari Surade tadinya. Bahkan di keputusan Presiden tentang percepatan pembangunan wilayah Geopark, Cibitung ini nggak ada Pak. Kecamatan Cibitung ini nggak ada di pusat. Jadi di pusat itu masih Kecamatan Surade. Seperti wilayah kami Curug Cikaso, di Kepres itu Curug Cikaso, tapi kecamatannya Surade. Ternyata di pusat Cibitung belum ada begitu. Nah, ini sangat jarang Pak, khususnya bagi kami di sini, bukan sangat jarang lagi, bahkan hampir belum pernah ada seorang Bapak kami, Bapak Kepala Dinas, mau berkunjung langsung dan ngobrol seperti ini Pak. Dan baru pertama bagi kami, dan situasinya dengan situasi yang berbeda. Bahkan ketika pertama Pak Zeta, terima kasih yang selalu berkomunikasi ke sini ke kami, perhatian ke kami begitu, tempo lalu juga beberapa kali ke sini, terima kasih banget Pak Zeta sama Pak Kabid juga. Ini bagi kami bukan sebuah hal yang berat ketika Bapak datang ke sini, tapi ini sebuah kebanggaan Pak. Bahkan kami dengan teman-teman dari pengurus Kuarti Ranting dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Selasa di sini Pak. Karena rencananya waktu itu mau hari Kamis Rabu kita bisa persiapan begitu. Ketika diundur itu teman-teman raut wajahnya langsung beda Pak. Takutnya nanti ada diundur lagi karena kita mau pulang bolak-balik kan lumayan lewat hutan begitu. Ya akhirnya terus aja di sini Pak gitu. Bahkan sampai sore tadi teman-teman yang belum datang terus aja ngechat. Jadi enggak ini Pak Kadis yang kesini, jadi enggak mundur lagi enggak gitu.
Ya nggak apa-apalah, paling kita nunggu 1 bulan pun kami tunggu begitu saya. Gitu. Nah, walaupun keadaannya seperti ini Pak, semua yang ada ini potensi di sini, termasuk tadi juga ada udang, itu bukan dari luar Pak. Ini dari daerah sini asli, ada udang, ada ikan, ada makanan ringan dan lain sebagainya, itu asli di sini. Gitu. Tetapi kami mohon maaf begini adanya Pak, kami tidak bisa menyediakan hal yang lebih daripada ini. Bahkan kami pun ragu tadinya, masa orang tua kami ditempatkan di tenda begitu ya. Tapi saya komunikasi ke Ce Yulis juga, ke Pak Dadan juga, ke Pak JT juga, ini gimana, takutnya nanti bapak kita tidak nyaman begitu. Tetapi setelah melihat dan ngobrol sama bapak, kami sangat bangga. Inilah orang tua kami begitu, yang sangat luar biasa, mau menengok dan dengan keadaan yang seadanya. Terima kasih banyak Pak dari kami. Mudah-mudahan Bapak tidak bosan dan mudah-mudahan Bapak sampai pensiun di Dinas Pendidikan. Amin ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika misalnya saya ditugaskan ke sini dengan cerita yang macam-macam, tapi ketika orang tua kami mengunjungi kami, itu berarti menengok anaknya, seperti itulah kurang lebih. Kemudian ditambah sebuah kebanggaan Bapak Kadisnya yang datang ke sini gitu. Jadi itu adalah sebuah kebanggaan buat kami Bapak, terima kasih. Kemudian saya coba menyelipkan seperti ini Pak, kondisi sekolah saya gitu. Selipkan sedikit aja Pak. Sekolah saya cuma punya 3 lokal ruang belajar, udah aja itu titik gitu Pak. Berarti cuma punya 3 lokal ruang belajar, cuma itu aja, berarti seperti itu. Betul Pak. Kemudian tapi selebihnya Bapak, saya sudah sering komunikasi dengan Pak Yeta, dengan Pak Kabid, alhamdulillah. Terima kasih untuk semua responsifnya, sangat luar biasa. Dan juga mencermati tadi yang disampaikan antara SD dan SMP. Kalau di sini itu ngaliwat bersama Pak. Jadi bahasa-bahasa ada dikotomi atau apa, saya rasa kalau di Ciroyom itu tidak ada. Bahkan bahasa yang asing ya kalau dikotomi itu ya. Karena setiap kali misalnya SD ngaliwat manggil SMP gitu Pak. Begitupun sebaliknya. Dalam artian bukan sisi ngaliwatnya tapi sebuah kebersamaannya gitu. Terakhir Bapak, saya karena walau bagaimanapun dengan SD Ciroyom mungkin disebut sebagai pribumi, menyampaikan permohonan maaf apabila apa yang kami lakukan, apa yang kami suguhkan, jamuan yang kami sajikan itu kurang berkenan, karena memang seperti itulah keadaan kami. Tapi satu hal yang mungkin jauh lebih penting dari itu adalah seperti yang tadi Pak Aga disampaikan, kita bisa bersilaturahmi. Semoga silaturahmi yang kita lakukan mendatangkan manfaat dan bernilai ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi masukan-masukan dari Bapak Ibu ini sangat berharga sekali bagi kami, dan kami sangat bangga dengan prestasi Bapak Ibu semuanya. Saya akan mengulas satu persatu. Mungkin tadi masalah tanah, ada tanah hibah yang Ibu dari Waluran ya Bu ya, meskipun hanya beberapa meter. Berapa Bu? 20 meter. Tapi kalau bisa ini masukan dari saya,
aya istilah seseratan anak gitu Bu. Ada istilah susuratannya. Karena dikhawatirkan tidak sedikit Bapak Ibu, kami juga sekarang mengalami dan bukan mengalami, menghadapi gugatan-gugatan masalah keberadaan sekolah yang dulunya tanahnya itu tidak ada surat menyurat. Contoh kami ini di daerah Warung Kiara, kami sudah digugat ada beberapa sekolah oleh kuasa hukumnya dan sekolahnya ini harus segera dibongkar. Tapi kami juga di sini memang menyadari bahwa kami tidak punya surat yang betul-betul sah untuk itu. Da panginten kapungkurna punten, can ari sepuh kapungkur mah nya termasuk paralun abdi sanes nyarioskeun ieu pun Bapak kantos pun Bapak menghibahkan meskipun hanya sedikit tanah pada waktu itu setelah Bapak saya meninggal. Saya tanya, karena saya dari 5 keluarga, 5 bersaudara, saya tanya ke yang memegang istilahnya amanah dari almarhum, abdi nyarios aya teu aya surat atau apa saja bentuknya dari bapak saya pada waktu menghibahkan tanah itu. Nyanggem naon itu mung cariosan wungkul di pun Rama saudara ka abdi sok we pake sok saperluna pake jang madrasah ieu kayak madrasah pada waktu itu. Tapi pan kalau kami 5 bersaudara tidak sama, meskipun rambut sama, satu turunan, satu darah, sekasar nama berenang satu borojol lah menanti ibu nak gitu. Tapi kan ternyata setelah ibu bapak saya meninggal, ayah nu nyeletuk oge tiraya. Hari itu teh bener teh ku bapak teh dihibah. Itu sampai padahal satu darah. Makanya abdi cepet-cepet ke yang bersangkutan, Pak, ieu tos teu acan. Sok aya nama Pak, urang ngadamel serat hibahna. Urang ngadamel sertifikatna. Bawa sertifikat hibah dan pada waktu itu saya dengan kakak saya yang menyelesaikan dan di situ tidak ada gugat menggugat. Nah itu panginten meskipun hanya beberapa meter tetap kita harus punya minimal surat dari yang menghibahkan dan diketahui oleh aparat pemerintah setempat. Minimal itu salah satu pegangan buat kita. Bilih darwen teh ku pajeta sareng ku padi teh dibangunkeun kang WC teh apaan? Mohon pastos dibangun punten bu kepala sekolah dapun bapak mah painten cenah kawitna ge dan teu mana cenah seseratan lah bilih kitu bapak. Ya. Punten panginten. Nanti ini pun buat bapak ibu semua kalau misalkan di sekolahnya ada yang menghibahkan apapun bentuknya, bukan hanya tanah saja. Misalkan menghibahkan apa, harus ada hitam di atas putihnya bapak ibu. Saya dengan tim aset hari ini sedang membahas, sedang mendalami dan ya kita beberapa kali pertemuan termasuk di daerah Cantayan. Itu pun ada yang digugat sekolah kita masalah tanahnya. Jadi kalaupun nanti Bapak Ibu tolong di cross check lagi tanah-tanahnya yang masih tidak bertuan, yang masih belum, tolong sampaikan kepada kami. Pak punten ieu sakola abdi teh dengan status tanahna teh can aya naon. Punten Pak ieu kedah kumaha abdi. Biarlah nanti kami dengan bidang aset yang ada di BPKAD nanti yang akan menelusurinya supaya kita selaku ibu dan bapak selaku pendidik nanti di sekolah nyaman untuk memberikan pelajaran kepada anak didik kita. Itu di pacorok sareng karari itu sareng nu sanes-sanesnya gitu Bapak Ibu. Nah itu mungkin salah satunya tadi. Ya, ya minimalnya 120 meter Bu, minimal ada serat ya gitu ya. Ada susuratan anak, aya saur sepuh mah aya kikitirna lah gitu. Jantan telosting gitu. Jadi bila mana kita digugat kalau tidak kita mempunyai atau tidak mempunyai salah satu selembar apapun bentuknya itu untuk keberadaan tanah itu.
Mohon. Ya. Kalau misalnya saya membutuhkan berita, kemarin itu buatnya berita acara hibah itu Ya. sudah ditandatangani Pak Kadin, Kadus RT, Babinsa, dan Posramil seperti itu. Termasuk yang bersangkutan. Iya, termasuk yang Nah, itu salah satunya, Bu. itu buat maksudnya hanya dengan Pegangan Ibu. Nah, itu. Nya ulah dugi ka angkin tos dibangun ku pajeta sereun Pak Adi teh engkin teh. Aya nu ngagugat, Bu, hari kamari ini dina hibah gerak. Duh, kapada mau nyari sungkul. Nah, tapi kalau sudah ada itu salah satunya bentuk salah satu ada surat hibahnya itu, Bu. Ya nuhun-nuhun kangge kapayuna meureunnan nya pajeta kita bisa akta hibahnya nantinya. Biasa sareng Pak Camat mungkin ngobrol, Pak Camat ya, aduh kengeng ieu abdi ya, tanah mung sakit. Punten lah Pak Camat nyuhunkeun akta hibahna. Gitu. Ya, itu. Nah, ini pun untuk Bapak Ibu semuanya ya, Bapak Ibu ya. Ya. Terus tadi panginten abdi bersyukur Bapak hatur nuhun abdi tos ditampi di dieu. Abdi kantos pertama kali pajeta dengan Pak Adi menghadap saya, Pak, hayu urang ameng, hayu urang kaciroyong, hayu urang ngendong, hayu urang silaturahim, sareng kepala sekolah nu aya di daerah Kecamatan Cibitung. Mangga surat teh hayu urang ka ditu. Kan hiji abdi titip pajeta. Saya tidak mau mengada-ngada, diada-adakan. Pami diaya-ayakeun sawias abdi bedo we abdi dongkap seueur. Kita apa adanya. Abdi kalintang nuhunna ieu tos ku ibu bapak tos disadiakeun ieu. Abdi kalintang isina abdi dongkap ti Disdik dongkap ka dieu teh nyanakna naon. Dan abdi bersyukur alhamdulillah sudah bertemu dengan Bapak Ibu sekalian juga ini. Ini salah satu mungkin berkah dari Allah. Gitu. Dan abdi setiap itu pajeta alim abdi diaya-ayakeun. Punten, da abdi ge painten pun Bapak bukan seorang jenderal, bukan seorang aparat pemerintah. Bapak abdi mung saukur patani. Alhamdulillah biasanya kolakeun abdi oge gitu. Dan abdi dididik oleh orang tua saya dari dulu. Ya. Inilah orang tua saya adalah hanya seorang petani. Dan tentu biasa lah Bapak Ibu. Malihan panginten abdi masuk pertama kali tadi tos ngadongeng bahwa saya ini dari orang jalanan dalam artian mengurus jalan Pak gitu. Tadi abdi tos ngadongeng tahun 87 88 saya membangun jembatan Cikaso ini yang dari Cibarehong itu 87 82 tahun saya di sana di jalan di itu apa di jembatan Cikaso itu. Jadi entong kaget lah gitu. Da abdi mah tadi Pak punten Bapak cenah bobo di tenda bobo di tenda di dieu ge abdi mah siap gitu Pak. Bahkan kamari nuju ngabangun jembatan Cibuni abdi. Wayah kieu Pak masih ngabeko keneh abdi ka ngagoler di handapkeun jambatan. Pas ngabeko tabu salapan wangi pas dikait gitu teh mayit atuh Pak. Ternyata aya kuburan di dinya kakait mayitna masih utuh Pak puluhan tahun. Nah itulah ya pengalaman tadi pajeta cenah tadi ge pajeta pas di saung nininya pertigaan saung nini Pak aduh cenah hapunten Pak tong pajeta keunah da abdi tos biasa si abdi tos biasa. Insyaallah Bapak Ibu pertemuan ini kita akan laksanakan rutin Pak Jeta. Mudah-mudahan 47 kecamatan kita bisa laksanakan selama saya masih di Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan 47 kecamatan nanti kita bisa seperti ini. Dan cikal bakalnya adalah ini adalah di Kecamatan Cibitung. Dan perlu diketahui mungkin titip salam nanti Pak Kapolsek kalau ketemu dengan Pak Camat. Salam dari kami. Kebetulan Camat itu adalah teman kami waktu kami juga di DPMD. Dengan beliau adalah kasih kami waktu kami sebagai saya kabid di DPMD yaitu Pak Kurnia ini, dan beliau adalah teman sekolah SMA saya Pak. Jadi tadi ge bel-belan ya Bu, mana Ibu teh? Mohon titip salam Ibu ti abdi kangge Pak Kun, mohon mudah-mudahan beliau juga tadi bel-bel tapi di bel balik kalah di Paruman deh gini. Jadi beda, jadi kade kudu ingat balik jadi pantau di Ciberem, saudara teh gitu. Lain di Cibitung, kalau tadi gitu. Lain Pak Adi ngadanguan tadi.
cai cenah di dinya mah cenah geus sare di dia meung cenah gitu. Dan niatna ge ka Ciroyom cenah gitu. Tadi geus dahar heula cenah dia di Sore moal cenah geus suguhan di ditu. Itu mah cai cenah aya cai mah gampang cenah. Geus saya ka cai ajan wah dolbon we cenah tadi. Tadi dina mobil teh kayak gitu Pak. Sareng Bu, sareng Pak Camat gitu. Geus sare cenah di dia di kecamatan mung cenah gitu. Ya itu teman Pak, saya teman SMA dengan beliau. Dan ya mungkin mudah-mudahan kami pun dengan para camat yang lain 47 apalagi Kecamatan Surade, beliau adalah mantan Kabid dari Disdik Pak Unang ini, dan insya Allah nanti kita utamakan Pak Jeta, Pak Adi nanti kolaborasi lagi dengan bidang SD, mudah-mudahan dengan bidang PAUD nanti tiap kecamatan. Tapi tetap sasaran kita wilayah selatan dulu Pak. Wilayah selatan dulu. Dan cikal bakal mungkin inilah kecamatan Cibitung. Insya Allah ya kita painten Pak Jeta pami ayeuna sasasi 2 kali ge berarti kan 47 dibagi 2 tuh. Sabar sih. Sasasi 2 kali tak. Ya maksana kita sasasi 2 kali tiap kecamatan lah yang ada di wilayah selatan gitu. Karena memang ya pami di wilayah utara malah urang painten teh sekomo lah daerah perkotaan malah gitu. Tapi tetap kita prioritaskan yang ada di selatan dulu. Dan ini menjadikan rutinitas kita, dan sekali lagi mungkin saya hatur nuhun pisan Bapak Ibu atas jamuannya ini, dan da meureunnan da urang mah sami-sami lah bulah gitu. Sami-sami kita istilahna hoyong kumaha-kumaha lah gitu. Dan saya pun ke Pak Jeta kemarin, Pak Jeta lamun diayayakeun abdi pagi bedog moal angkat si abdi teh gitu. Saya langsung ke Pak moal Pak ada bapak ge bobonan dina tenda. Alhamdulillah si abdi teh gitu. Itu mungkin Bapak Ibu, dan tadi pun ya saya sangat mengucapkan terima kasih Pak, meskipun Bapak tadi di sini dengan baik, ini satu atap antara SD dan SMP. Ya ini salah satu contoh mungkin, tapi bagi Bapak Ibu yang jauh baik SMP dengan SD-nya, tapi tetap silaturahim kita jaga. Tadi saya pun berterima kasih kepada Ibu yang di Waluran, berarti itu salah satu komunikasi, salah satu silaturahim Ibu dengan kepala sekolah SD-nya yang bisa menarik anak didik SD-nya masuk ke SMP-nya itu. Itu salah satunya Bapak Ibu. Nah panginten ayeuna salah satu SMP di salah satunya itu tidak hanya 1-2 SD ya Bu ya, ada beberapa. Mungkin kalau Ibu hanya 1 SD ya Bu ya di sana seperti ini mungkin nantinya. Dan kalaupun ada yang beberapa SD di salah satu SMP itu, silaturahimlah Bapak Ibu supaya anak didik kita yang dari SD itu masuk ke sekolah SMP yang Ibu Bapak pimpin. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, kami pada tanggal berapa ya Pak, itu di Cicurug itu kami telah dikukuhkan atau dilantik oleh Pak Bupati di Masjid Agung Cicurug. Pada waktu saya selaku pembina dan ketuanya Pak Ujang, Dr. Ujang, kami sebagai pengurus KTT. Jadi KTT itu komunitas tilawah 30 juz. Itu untuk khusus SMP, khusus untuk SMP dulu gitu Bapak Ibu. Tapi nantinya ke depannya, dan itu sudah diperdakan ya. Jadi anak didik kita nanti kita dibiasakan dengan setelah sholat duha kita membacakan Al-Quran bersama, dan setelah itu pun hatam langsung Bapak Ibu bagi yang muridnya sudah anak didiknya kita itu banyak Bapak Ibu. Jantan Al-Quran itu bukan dibagi 30 juz, tapi beberapa ayat ya Pak ya. Dan nanti anak didik kita dengan para guru, dengan para kepala sekolah, kita ngaji bersama. Dan hatam pada hari itu juga. Dan besok juga kita ada di daerah mana? Sagaranten untuk perkenalan. Jadi untuk persiapan anak didik kita menuju Indonesia Emas di tahun 2045 Pak. Nah, mungkin bagi saya duka keumuran, duka henteu Pak gitunya.
Ya mudah-mudahan lah orang dipanjangkan umur bari sareng sehatnya Bapak Ibu sekalian. Da abdi kantun 2 tahun langkung deui panginten umur abdi sebagai PNS sanes umur nyawa. Dari dari Yusua mata terangnya bunya abdi tos sambutan ge bol tinggal eta kayak kitu dah. Gitu nya. Da pangintennya makanya hitungan detik tiap detik tiap waktu kita harus ingat kepada Allah apa yang diajarkan oleh Nabi kita, makanya kita terus mengingat kepada Allah. Bilih urang suatu saat tidak kita mengenal ruang dan waktu, ku Allah pamitos di piwarang uih mah teras urang uih. Tidak bayi, tidak orang tua, tidak remaja. Tetap itu mah merenang ari Yusua mah urusan Allah. Makanya saya titip Bapak Ibu juga, karena ini bekal buat kita nanti kita pulang ke hadapan Allah, maka didiklah anak didik kita untuk masalah keagamaannya juga. Ajaklah anak didik kita untuk belajar sholat khususnya yang di SD, kita sama-sama. Nanti pun kalau toh sudah nanti digelar masing-masing SMP untuk KTT 30 juz itu, yuk kita laksanakan. Mangga atuh bilih aya naon, bilih nya Bapak Ibu ayeuna tos tabuh 10:30, bilih bade istirahat, mangga, bilih bade nyanyi, mangga eta. Tapi sakali deui bilih warga aya anu kaabotan teu aya di dieu? Teu aya. Kantosan Bapak nyanyi warga di dieu mah. Oh. Oh ya mohon. Ya mohon. Mangga atuh mohon Pak. Ya ulah resmi ting sok mangga atuh pilih Pak Jeta, Pak Adi pilih bade eta mah gitu mohon. Dari mah teu tiasana naon, mangga sebagai naon janten ya pelajo lah. Sebagai pelajo saja. Mangga atuh nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.